Salam sehat selalu dan salam damai sejahtera bagimu. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mau memulai khotbah saya seperti ini. Kita bisa membeli rumah, menghiasi rumah kita dengan semua ornamen yang mahal-mahal. Bahkan kalaupun kita tidak puas dengan rumah yang kita bangun, kita dapat merombaknya dan membuatnya menjadi lebih besar lagi. Kita pasti bisa. Tetapi kita tidak bisa membeli kebahagiaan untuk kita hadirkan di dalam rumah yang kita bangun. Kita bisa membeli jam dinding atau jam tangan yang akan menuntun dan mengarahkan kita untuk membuat skedul kegiatan harian. Tetapi kita tidak bisa membeli waktu yang sudah terlewatkan. Kita bisa membeli makanan yang mahal-mahal, yang lesat, yang kita yakin menjadi asupan bagi tubuh kita. Tetapi ketika kita jatuh sakit, kita tidak dapat membeli kesehatan. Kita bisa membeli asuransi yang akan memproteksi kita di saat kita dalam kesulitan dan ketidakmampuan untuk membiayai kehidupan. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita beli adalah keselamatan. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, menjadi satu pertanyaan. Apa yang dapat memberikan jaminan bagi saya untuk kehidupan saya sekarang, untuk kehidupan keluarga saya, untuk kehidupan anak cucu saya? Bukan hanya sekarang, tetapi untuk masa depan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya mengatakan hal ini karena kita mempunyai kecenderungan. Jujur kita harus akui bahwa natur kita manusia ketika kita menjadi sukses, kita berhasil mendapatkan apa yang kita impikan atau kita idam-idamkan, pada akhirnya kita lupa diri. Kita menjadi pribadi yang sombong, menepuk dada bahwa semua yang saya peroleh, semua yang saya dapatkan itu karena kekuasaan dan karena kekuatan saya. Kemakmuran yang menunjuk kepada ketersediaan segala hal finansial dalam kehidupan sering membuat manusia sombong lalu melupakan Tuhan dan tidak menghiraukan perintah-perintahnya. Itulah sebabnya nas kita hari ini mau mengingatkan kita bahwa Allah tidak menginginkan kita lupa diri. Tuhan mau mengingatkan kita bahwa hidup kita ini ada di dalam kendalinya. Dan masa depan setiap kita ada di dalam otoritasnya. Bangsa Israel diajak untuk belajar dari perjalanan masa lalu. Mereka diajar oleh Musa ketika mereka ada di dataran Moab. Selangkah lagi mereka akan memasuki tanah Kanaan. Pengalaman hidup 40 tahun diangkat kembali oleh Musa untuk mengingatkan bangsa itu bahwa mereka ada di tempat di mana selangkah lagi mereka masuk ke tanah Kanaan, itu sama sekali bukan karena kekuatan dan kekuasaan mereka. 40 tahun mereka berjalan bukan di tempat yang nyaman, tetapi di
tempat yang penuh dengan bayang-bayang kematian. Firman Tuhan ini sangat tegas bahwa Allah memilih jalan untuk bangsa itu melalui padang gurun, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati umatnya. Jadi Allah seringkali memakai hal-hal yang pahit dalam kehidupan untuk menyadarkan kita apakah kita ini sadar diri tentang keterbatasan kita atau tidak. Firman ini mengatakan Allah melakukan semua itu untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau mengandalkan dirimu atau mengandalkan Tuhan? Padang gurun adalah tempat di mana kehidupan sama sekali tidak akan pernah ada. Sehingga padang gurun menjadi tantangan bagi bangsa itu untuk meraih masa depan. Tetapi inilah yang dipilih oleh Tuhan. Allah memilih tempat yang tidak masuk di akal untuk meraih masa depan. Untuk menegaskan kepada bangsa Israel bahwa di tangannya kuasa untuk hidup dan di tangannya ada harapan untuk meraih hari depan. Untuk itulah Musa mengingatkan hal ini. Hendaklah kamu mengingat kembali perjalanan itu. 40 tahun lamanya kamu berjalan di tempat yang penuh dengan kematian. Tetapi pakaian di badanmu tidak sobek dan kakimu tidak bengkak. Selama 40 tahun itu Tuhan memberi kamu makan dan minum. Tidak ada yang kurang. Sehingga kamu dapat melintasi padang kematian dan sekarang ada di ambang pintu untuk meraih masa depan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Apa yang saya ucapkan sebagai pendahulu dari khotbah saya mau mengingatkan kita. Bahwa memang kita harus akui. Ketika kita memiliki kemampuan finansial, apa sih yang tidak bisa kita kerjakan? Tetapi satu hal yang tidak bisa kita hadirkan dalam kehidupan, yakni meraih kebahagiaan dan keselamatan. Karena itulah kepada bangsa Israel Allah mewanti-wanti, haruslah kamu insaf. Ketika kamu telah berhasil mendirikan rumahmu, rumah yang baik lalu kamu tinggali, harta bendamu bertambah banyak, emas dan perakmu bertambah banyak, kambing dombamu bertambah banyak, dan segala sesuatu yang ada padamu bertambah banyak. Kamu harus sadar. Dengan tidak berkata, karena kekuasaanku dan kekuatanku lah aku memperoleh semuanya ini. Tetapi kamu harus memandang ke atas. Jikalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku, maka aku tidak dapat memperoleh semuanya ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada dua hal yang hendak saya tekankan melalui perikop bacaan kita. Yang pertama adalah, mari kita bangun keyakinan dalam hidup kita bahwa Allah tetap berada dalam setiap persoalan atau problem kehidupan yang kita hadapi. Allah tetap menyatakan imanensinya, keberadaannya dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Apapun tantangan, apapun persoalan, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu Allah berkehendak supaya kita meletakkan seluruh keberadaan kita hanya di bawah otoritas kekuasaannya. Sekali lagi saya mau mengajak kita
untuk membangun keyakinan diri bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia menuntun setiap langkah kehidupan. Dan karena itulah kita harus meletakkan seluruh pengharapan kita hanya di bawah otoritasnya. Artinya apa? Kita tidak akan melangkah jikalau Tuhan tidak berkenan atas langkah hidup kita. Dengan demikian kita akan membangun kehidupan yang berelasi dengan Dia. Berelasi di dalam doa, berelasi di dalam penyembahan, berelasi di dalam firman-Nya. Hanya Yesuslah sumber kehidupan, keselamatan dan kebahagiaan bagi kita semua. Sehingga di luar daripada Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga kembali firman ini menegaskan bahwa keberadaan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan persoalan tidak menjadi soal bagi kita. Jikalau kita meletakkan hidup kita hanya di bawah tuntunan kuasa dan kasih-Nya, menjadikan Allah sebagai gembala agung dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita harus menyadari bahwa kita manusia lemah. Kita manusia yang terbatas dalam segala hal. Dan karena kelemahan dan keterbatasan itulah, kita diajak untuk terus berlutut di hadapan Tuhan, memohonkan kekuatan dan berkat-Nya. Kesadaran bahwa kita ini lemah akan membuat kita terus menghadirkan Allah dalam hidup ini. Tuhan, aku tak dapat melangkah jikalau Engkau jauh daripadaku. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, bahwa sorga itu tidak jauh. Dia hanya sebatas doa. Sorga itu tidak jauh. Jaraknya tidak jauh. Hanya sebatas lutut dan lantai. Tuhan menginginkan supaya kita terus membangun hubungan yang demikian. yakni kesadaran diri kita sebagai makhluk yang lemah. Dan karena itu kita terus memohon, Tuhan ulurkanlah tangan-Mu sehingga aku mampu melintasi segala persoalan. Terlebih saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam kondisi pandemi sekarang ini, kita kembali disadarkan bahwa manusia terbatas dalam segala hal. Mungkin kita melihat banyak orang yang kuat, tetapi ternyata orang yang kuat sekalipun pada akhirnya akan jatuh dan berakhir. Dan karena itu kita membutuhkan kuasa yang tidak akan pernah berakhir, yakni kuasa Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkah dan meraih masa depan. Itulah sebabnya kunci untuk mengalami hidup yang diberkati hanya satu: takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, itulah yang akan menjadi jaminan masa depan bagi setiap orang yang berharap kepadanya.